Pras, selamat sore buat teman-teman semua, sahabat Ancas. Kembali lagi kita dengan konten wisata budaya. Hari ini bersama dengan saya Pasca Daga Masagala. Kita akan bertemu dengan seorang narasumber kita yang memiliki banyak barang-barang peninggalan-peninggalan dari nenek moyang kita, dari suku Batak Tobat terlebih khusus. Saat ini saya sudah berada di rumah beliau dan sedang ada proyek pembangunan Sopo yang Sopo ini bertujuan untuk edukasi juga karena terdapat dari berbagai jenis kayu dan juga terdapat berbagai jenis gorga yang ada di Sopo ini. Tapi nanti ini ada liputan khusus setelah nanti Sopo ini selesai dibangun. Nah, langsung aja kita ketemu dengan beliau. Sampai ketemu. Selamat sore teman-teman. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau tidak asing lagi untuk teman-teman karena episode sebelumnya juga sudah pernah dengan Bapak ini, yaitu Pak Sepwan Sinaga. Selamat sore Pak Sepwan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak. Saat ini kita dari tim Ancas Wisata ingin memberikan sebuah konten wisata budaya kepada teman-teman semua, terkhusus kepada pemuda-pemuda Batak. Mungkin bisa kita mulai Pak dari koleksi ulos Bapak yang sangat banyak saya lihat di sini. Bisa kita lihat ini ulosnya sama semua atau berbeda-beda atau bagaimana Pak? Setiap ulos itu berbeda-beda ya. Jadi setiap ulos berbeda-beda dalam susunan benangnya maupun dalam doa yang disampaikan dalam setiap ulos. Jadi dari susunan benang dan dari doanya, motifnya, raginya, coraknya, itulah nanti yang membuat nama untuk ulos tersebut. Contoh ya. Iya Pak. Ini aja. Nih. Ini salah satu ulos yang paling langka. Ulos ya. apa ini namanya Pak? Ini ulos paling langka. Sudah ada yang pernah menawarnya, tapi tidak saya berikan. Ya. Berapa ditawar Pak? 100. 100 juta. Ini namanya ulos apa Pak? Ini namanya adalah ulos rujak nabula. Kegunaannya Pak? Ini adalah bukan ulos adat, ini adalah ulos edang-edang. Ya, jadi ini adalah semacam apa namanya, tanda status sosial bahwa orang tersebut orang yang sangat kaya. Kopi kita yang kaya raya itu memakai ini ulos rujak nabula. Ini sudah berapa lama usianya Pak? Kalau dari usianya, dari benangnya dan dari baunya, karena ini masih pewarna alam ya, lebih dari 250 tahun. 250 tahun Sudah Pak. sangat ringkih ya. Dan ini berarti bukan Bapak yang buat lagi ya Pak ya? Tidak, Sudah ini dapat. sudah pusaka ya. Oh iya, sudah 250 tahun. Oke Pak, berarti untuk jenis ulos ini sebenarnya di awal para leluhur kita itu menggunakan ulos ini apakah hanya sebagai pakaian mereka atau sebagai penghangat tubuh mereka atau ada kegunaan lain Pak? Iya, ulos digunakan sebagai penghangat tubuh. Ulos itu terjemahannya pakaian sekarang ini kan. Jadi dia gunakan sebagai pakaian sehari-hari. Tetapi memang ada yang menjadi khusus untuk upacara resmi, kemudian pakaian sehari-hari, kemudian ada untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak misalnya ini ya. Ini adalah kain yang boleh digunakan oleh anak-anak. Jadi untuk yang belum menikah zaman dulu tidak boleh pakai ulos. Oh. Jadi mereka pakai kain seperti ini yang disebut dengan sekka. Sekka namanya Pak? Ya, ini sekka namanya. Ya, inilah untuk yang orang-orang yang masih anak-anak atau Belum menikah berarti dikatakan hadiaranna ya. Iya. Abonaran ya. Sekka. Untuk selimut ya, dari wilayah Silalahi Nabula, Paropo, itu ada ulos khas. Ini ulos untuk Silalahi. Namanya adalah ulos gobar. Berarti ini bahannya berbeda juga Pak dengan ulos pada umumnya? Ini namanya ulos gobar dan ini hanya dimiliki oleh Silalahi, marga Silalahi. Ya. Iya. Keturunan Silalahi Sabunga hanya marga itu yang punya ini ya. Oke Pak. Namanya ulos gobar. Jadi kalau gobar berarti digunakan sebagai selimut. Oh. Tapi tadi Bapak sempat mengatakan bahwa doa-doa dalam pembuatan ulos ini juga berbeda. Doa-doa yang dimaksud dalam pembuatan ulos ini bagaimana Pak? Oke.
doa yang digunakan dalam ulos akan berbeda-beda ya. Saya beri contoh. Misalnya kita gunakan kain. Contoh di sini adalah ulos mangiring. Ini mangiring. Lihat ya. Jadi untuk mangiring nanti dia akan dihitung. Jadi dia akan dikatakan nakok boru parapak tuak boru simalungun tuan ina mau libasa tuan ina mau libulung molo soima gabe tujung nakok boru parapak tuak boru simalungun tuan ina mau libasa tuan ina mau libulung molo soima gabe tujung nakok boru parapak tuak boru simalungun tuan ina mau libasa. Jadi ini adalah ulos untuk raja. Ya, ulos untuk raja. Kemudian lihat siapa status yang memakainya. Status yang memakainya dia sudah punya anak. Apa buktinya? Dia dibuat maranahanak. Kalau tidak punya anak-anak berarti boleh dipakai keluarga muda. Sekarang, kalau sudah punya anak tentu sudah menikah. Apa tandanya? Sudah ada haunya. Ada hau. Iya. Kalau tidak punya hau berarti dia masih lajang. Ya. Nah, itu bagiannya. Jadi secara umum dia dibuat motifnya beriringan, mengiring. Dia berjejer ya. Jadi dia dianggap adalah untuk mengiring orang-orang yang di belakangnya. Jadi ini untuk mengharapkan keturunan atau kehidupan yang lebih baik. Kalau Dan ini gimana, Pak? iya, ini adalah ulos yang derajatnya tertinggi nomor 3 di Tanah Batak. Setelah ulos sak-sak halungan, kemudian ulos Zugia, Sopipot, dan ketiga adalah ulos ragi hidup. Dan ini jenisnya adalah pusa ya. Suri-suri pinusan ya. Jadi namanya ulos suri-suri pinusan namar Zugia. Ada beberapa media Google membuat ini menjadi ulos Zugia Sopipot karena ini. Karena dia memang pakai Zugia. Iya. Jadi beberapa info membuat ini namanya menjadi ulos Zugia Sopipot. Tapi nama sebenarnya ada ulos pinusaan. Ini dipusai ya. Dan tengahnya adalah suri-suri. Jadi ini adalah suri-suri pinusaan Zugia. Ya, Iya. suri-suri pinusaan Zugia ya. Yang menarik di sini dia menggunakan 5 bagian ulos. Ya, ada 5 bagian. Iya. Apa aja tuh, Pak? Ada 2 sisi, Iya. kemudian tengah badan, kemudian ada 2 tinorpa. Dan di tinorpa ini jelas dia ada perbedaan antara laki-laki yang sana. Ini perempuan, Pak Parti? Ini laki-laki. Oh, ini laki-laki. Kemudian ini adalah perempuan. Oh. Ya. Jadi di ulos itu ada jenis kelaminnya. Jadi ketika laki-laki yang menggunakan ini, bagian pinar halak bawah itu harus di depan. Oh. Ketika perempuan yang menggunakannya, bagian pinar halak boru-boru yang harus di depan. Dan ini bisa dibaca sama seperti tadi. Nakok boru parapak tuak boru simalungun tuan ina mau libasa tuan ni malulung ima gabe tujung. Nakok boru parapak tuak boru simalungun tuan ina mau libasa. Jadi ini adalah ulos untuk raja. Oh. Ya, ini ulos untuk raja. Dan tidak semua ulos itu diberi jugia serumit ini. Jadi ini jugianya ya. Juga ini Jugianya. ada arti khususnya atau bagaimana, Pak? Jugia ini adalah semacam simbol keindahan ya. Kalau di Gorga ada namanya Iran-Iran, di ulos ada namanya Zugia. Dan kemudian di sini ada banyak sekali simbol. Ya, ada banyak sekali simbol. Di sini ada misalnya sanggul-sanggul. Ya. Artinya itu apa, Pak? Sanggul-sanggul itu tanda kehormatan, Iya. ya, kewibawaan, ya. Ada sigumangi. Ini sigumang. Sigumang itu hewan gaib yang bisa disuruh-suruh ya. Jadi ini semacam penjaga roh bagi orang yang memakai ulos ini ya. Oke. Kemudian dia diberi misalnya di sini batu nias simon. Dasarnya selalu dibuat batu nias simon. Itu adalah simbol benih ya, kehidupan yang baru dimulai. Jadi tidak boleh langsung naik ke puncak, harus mulai dari awal. Dan Oke. itu simbol untuk ya kehidupan yang lebih baik. Ada di sini simbol gotong royong. Jadi di sini ada ador haid. Nih. Oh, ada Ya. haid atau gotong royong. Dan ini ada simbol gotong royongnya, ada dibuat di sana, ya. Ada ipon-iponnya dengan harapan bahwa akan tumbuh keturunan-keturunan yang betul-betul ya merengingi, berpengaruh, ya. Ada pamaltahi. Ini pamaltahi. Pamaltahi itu membuat dia semakin nampak. Jadi ada doa yang
membuat si orang yang memakai ulos ini supaya betul-betul terangkat derajat kehidupannya. Ya. Dan sekali lagi kalau memakai ulos ini jangan sampai terbalik ya. Pastikan kalau Anda laki-laki pinar hala bawahnya ini Pak ya. di depan. Kalau Anda perempuan pastikan pinar hala buru-burunya di depan, jangan terbalik ya. Mungkin untuk lebih memperjelas kepada penonton kita contohkan saja Pak. Kalau bisa Pak, gimana contohnya langsung Pak? Jadi kalau ini dihadang ya. Ini dihadangkan ya. Kita lihat ya. Jadi misalnya kepada si pasca, posisi daripada sisi si ulos letaknya harus selalu ke arah luar. Oh iya. Ya, sisinya ini tidak sokar ya, selalu ke arah luar. Jadi kalau mau dibalik boleh dibalik seperti ini. Tapi ini ada motifnya kan? Iya. Jadi boleh dibalik seperti ini. Itu artinya harus menghadap luar, kenapa Pak? Karena semua ada batasnya ya. Kita tidak manusia yang tanpa batas, kita manusia yang terbatas. Jadi kita mengakui itu. Jadi dibuat ya di sini sisinya ya ke arah luar. Jadi letaknya seperti ini. Oh. Jugianya di dalam ya. Kemudian pinar hala bawahnya di depan. Karena yang pakai laki-laki. Kalau yang pakai ini perempuan, maka pinar hala burunya yang ke depan. Ini ya. Oke. Berarti semua ulos berarti ada jenis kelaminnya ya Pak ya? Iya, hampir semua ulos ada jenis kelaminnya. Kecuali sadum itu murni untuk Perempuan. Ya, ragiotang ada bawa, ada buru-buru. Oh, oke. Oke Pak, ini berarti usianya sudah berapa nih Pak? Kalau yang ini Pak? Dari teksturnya, karena dia masih murni dijahit tangan, pewarna alam, dan masih disambung, tidak seperti sekarang sudah mesin jahit. Yang sudah dijahit itu tahun 80-an dimulai. Ya. Oh. Jadi ini lebih tua dari sana, mungkin 100 tahun lebih sudah ada. Oh, Dari tekstur ini. Ya. Dan pewarnanya dari bahan Ini alam? pewarnanya dari pewarna alam, ini nabara. Ya. Nabara ini diambil dari tanaman pasek, ya, mengkudu. Oke, Ya. Pak. Kemudian ini adalah hasil sopan hitam. Oh, Ya, jadi hitam tersebut nanti di sop, masih gira-gira namanya, dicelup ke lumpur ya. Dan itu benangnya akan berubah dari biru tua menjadi betul-betul gelap ke arah hitam. Oke Pak. Jadi itu teman-teman, artinya kita memang memiliki banyak sekali budaya Batak peninggalan dari para leluhur kita, dan semua itu barang-barang hampir semua memiliki arti dari setiap barang-barang. Nah, terakhir Pak, untuk pertanyaan kita terhadap ulos ini, yang sepengetahuan Bapak, ada berapa sih Pak jenis ulos sebenarnya Pak untuk Batak Toba sendiri Pak? Untuk ulos Batak Toba sampai saat ini saya punya koleksi lebih dari 1000 jenis. Dan itu berbeda-beda motif Dan semua itu Pak? semua berbeda motif dan berbeda doa. Jadi misalnya sibolang itu punya banyak sekali jenis. Ada sibolang simarheter, sibolang silimatuo, sitolutuho, ada sibolang jugia, ada sibolang jarum sisi, ya, ada sibolang marana, sibolang maratur, cukup banyak. Suri-suri sendiri cukup banyak. Ada suri-suri sipituhasa, silimahasa, situluhasa, sionomhasa, suri-suri marana, suri-suri lobu-lobu, suri-suri sanggar, suri-suri marokap ada. Ya. Nah, terima kasih Pak Barta. Begitu teman-teman, seputar tentang ulos. Ini berarti untuk kita semua, terutama kaum muda Batak Toba, kita harus mengetahui lebih banyak lagi para barang-barang peninggalan leluhur kita. Saya sampai terkejut mendengar 1000 jenis ulos ternyata, dan itu berbeda-beda motif semua. Nah, kita akan lanjut teman-teman ke